tersebut. Pasukan Surawisesa menduduki daerah Hanum untuk mengintimidasi ibu kota Kadipaten Daya Luhur. Serangan pasukan Siliwangi tersebut sampai sekarang dikenang melalui upacara adat sedekah kupat di seluruh tanah Daya Luhur. Nama Hanum sebagai sebuah tempat atau desa sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya di Pulau Jawa bahkan di Nusantara. Wilayah Desa Hanum yang pertama-tama ditempati penduduk secara menetap berdasarkan bekas-bekas pemukiman adalah di daerah sekitar pebukitan Gunung Gadung dan Gerumbul Cimuncang, kemudian menyebar ke tempat lainnya seiring zaman. Hanum sebagai daerah perbatasan dua etnis Sunda dan Jawa, dalam sejarahnya selalu menjadi tempat yang terancam peperangan dan rawan perampokan dari era kuno sampai ke era modern. Keadaan itu memunculkan tokoh-tokoh terkenal pada leluhur Desa Hanum. Nama-nama tokoh yang disebut dalam kisah legenda masyarakat Desa Hanum karena kontribusinya dalam keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Hanum, diantaranya adalah Ki Jemrak dari Gunung Gadung, Eyang Bungsu dari Gunung Cimuncang, Ki Serajaya dari Gunung Gadung, Ki Bontar dari Ciloa, Ki Sadeng dari Ciloa, Ki Wanantaka dari Cimuncang, Ki Indra dari Cimuncang, Ki Jangga Tasdik dari Cimuncang kemudian pindah ke Ripak Nangsi, Ki Jamanir dari Cibenda, Kiai Tan Pasara dari Pangatus, Kiai Takrim dari Pangatus, Ki Kertangali dari Cimelang, Ki Gendot dari Ripak Nangsi Tengah, Nini Tapih dari Cisagu, Ki Sapela dari Kadupugur, Ki Raksangali dari Rimpak Nangsi Lor. Sedangkan tokoh era modern diantaranya Ki Kulisi Sumarya, Ki Jaya Manggala Taswar, Ki Juru Kunci Sanromi, Ki Lebe Jumad, Kiai Rasjo. Kehidupan tokoh-tokoh tersebut tertulis dalam buku sejarah Desa Hanum. Jadi kalau untuk masing-masing perannya di Desa Hanum nanti bisa ditanyakan untuk berikutnya. Yang jelas orang-orang ini adalah tokoh-tokoh yang ada di desa kita. Sejarah singkat pemerintahan Desa Hanum. Menurut penelusuran sejarah, Hanum menjadi sebuah pemerintahan desa modern adalah di zaman Hindia Belanda era tahun 1830-an, yaitu pasca perang Diponegoro dan pembubaran Kabupaten Daya Luhur. Desa Hanum selanjutnya menjadi bagian dari wilayah Karsidenan Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kawadanaan Daya Luhur. Balai Desa Hanum sendiri pada awalnya berdiri di lokasi hulu Sungai Cihanum di kawasan perbukitan Baledanan. Dan selanjutnya beberapa kali berpindah lokasi dikarenakan perubahan zaman dan peperangan yang terjadi di Desa Hanum. Batas-batas wilayah serta nama-nama kampung di Desa Hanum yang awal telah tertulis di catatan dan akar pemerintahan Hindia Belanda. Kepala desa pertama di Desa Hanum dikenali dengan sebutan Ki Kuletik. Beliau merupakan cucu buyut dari Eyang leluhur Daya Luhur yang bersemayam di Keramat Pasarean Hanum. Berikut ini urutan nama yang diketahui pernah menjadi kepala desa di Desa Hanum. 1. Kuletik atau Ku Alit, nama gelarnya itu. Kedua, Ku Jamit, juga itu nama gelar. Yang ketiga, Ku Saridin. Yang keempat, Ku Onder, itu juga nama gelar. Yang kelima, Ku Supardi. Yang keenam, Ku Hasan Umar. Yang ketujuh, pejabat Ku Jaya Karama. Yang ke-8 Ku Jasih atau Ku Wihatmi. Yang ke-9 pejabat Ku Suwaryo. Yang ke-10 Ku Sudaryo. Yang ke-11 Ku Koharudin. Yang ke-12 Ku Kartono. Yang ke-13 pejabat Ku Maskat. Yang ke-14 Ku Tarmedi. Yang ke-15 atau yang sekarang adalah Ku Ruswadianto. Era pemerintahan dan kehidupan kepala desa tersebut tertulis dalam buku sejarah Desa Hanum. Hanum 16 Agustus 2020 disusun oleh Lembaga Adat Desa Hanum, Ketua Deteng Rusmana, mengetahui Kepala Desa Hanum Dr. Andus Ruswadianto. Sekian.